Tembakau itu memang alam, alam itu pendukung utama alam, Mas. Misalnya alamnya nggak bagus ya gimana lagi. Masalah tembakau itu harus dikerjakan dengan tetangga. Satu sama yang lain itu bisa berkumpul setiap, istilahnya kalau sini masa seperti itu, petik, itu kan tonggo situ ikut kan. Nah, mulai tahun 99 ke atas ini kan sudah tidak begitu. Istilahnya gotong royong tonggo teparo hilang. Iyo bosan karpe dewe lah istilahnya itu. Impor maksudnya dari luar negeri itu diteruskan, misalnya kok tidak ada dari pemerintah sendiri tidak mengatasi masalah impor, ini kan nanti nih lokal bisa terancam gitu kan, kasihan masyarakat Indonesia juga. Nicotiana tabacum atau yang biasa disebut dengan tembakau adalah jenis tanaman berdaun lebar, tangkainya berbentuk tegak, bulat, lengket, dan berukuran besar. Tembakau pertama kali digunakan pada abad 1 sebelum Masehi oleh bangsa Maya dari Amerika Tengah sebagai rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Senyawa nikotin yang diketahui terkandung di dalam tembakau memiliki efek narkotika dan penenang. Selain untuk kegiatan keagamaan, tembakau juga digunakan sebagai alat dagang. Tumbuhan tembakau merupakan tumbuhan semusim, umumnya ditanam di akhir musim hujan dan dipanen saat musim kemarau. Tumbuhan ini bergantung pada suhu, curah hujan, kondisi tanah, dan sangat sensitif terhadap cara budidayanya, lokasi tanam, musim, cuaca, dan cara pengolahan. Karena itu, suatu kultivar tembakau tidak akan menghasilkan kualitas yang sama apabila ditanam di tempat yang berbeda. Produk tembakau sangat khas untuk suatu daerah tertentu dan kultivar tertentu. Akibatnya, tembakau terbagi menjadi beberapa jenis. Biasanya dinamai sesuai dengan lokasi dan tempat tanamnya. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali daerah penghasil tembakau. Salah satunya kota Temanggung. Tembakau asal Temanggung lebih dikenal dengan sebutan serindil. Tembakau serindil hanya dapat muncul di daerah Temanggung. Itu pun tidak muncul di seluruh daerah di Temanggung. Tembakau serindil merupakan salah satu tembakau terbaik di Indonesia. Tembakau serindil memiliki rasa dan aroma yang khas. Tidak hanya sebagai penghasil tembakau terbaik, Temanggung juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Nama saya Sahadi, alamat Desa Legok-Sari, Kecamatan Trogomulyo, Kabupaten Temanggung. Saya sehari-hari sebagai seorang petani, yang utamanya petani tembakau. Benih itu sekitar 35–40. Dari kita biji yang kecil-kecil, itu sekitar 40 hari sampai 50–60 sudah bisa kita tanam. Tembakau itu bisa dipanen itu kalau sekitar umur 3 bulan. 3 bulan itu baru petik, tapi petik yang bawah. Kita dari tanam itu 3 bulan. Biasanya kan kalau sini kan April nanam atau Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekitar Agustus, September, Oktober itu. Kalau bulan-bulan yang lain enggak bisa. Kalau di bawah itu sekitar 3 bulan 4 bulan sudah bisa kita petik. Tapi kalau yang daerah atas, daerah dekat perhutani, itu sampai 5 bulan 6 bulan baru petik.
Terus kalau di daerah kami, di daerah Temanggung itu memetik itu tidak semuanya terus, maksudnya 3 daun atau 4 daun, tapi kita sudah punya feeling bahwa yang ini nanti 3 hari bisa kita petik lagi, terus berapa batang lagi bisa dipetik enggak. Kalau ciri-ciri daun yang siap panen itu, kalau daun yang masih muda itu biasanya ini Mas, sudah alum, agak layu. Tapi kalau yang belum siap panen kan masih tegak seperti ini, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Itu untuk ciri-ciri yang umum. Tapi kadang kan orang sini yang kita panen kan yang sudah remu-remu. Kita punya feeling bahwa ini 5 atau 4 hari sudah, kalau diram sudah bisa untuk dirajang. Tapi kadang kan yang kalau sampai lama, bahkan 1 minggu belum mateng kalau di pengeraman, kalau daun yang masih gini dah seperti itu. Kalau temponya itu kan ada yang 3 hari sekali, 4 hari, bahkan seminggu sekali. Paling lama itu seminggu sekali. Kalau lebih dari seminggu itu pasti akan ada daun yang mengering seperti itu. Kalau perawatan tembakau itu yang penting tidak banyak rumputnya. Untuk di bawah pohon sini rumputnya itu bersih, tidak banyak rumputnya. Terus pupuknya itu harus pupuk kandang. Terus kalau orang sini mengatakan itu matun itu tidak cukup 1 kali. Pertama, kalau waktu berapa hari itu sekitar 40 atau hampir 2 bulan itu kita watun. Nanti setelah itu umur 90 atau 100 hari sudah sekitar panen 1 atau 2 kali, kita watun lagi untuk untuk mengemburkan tanah supaya cara wong Jawa ngarani witi rada alum seperti itu, biar nanti matengnya bisa bagus seperti itu. Nah, untuk yang paling mengganggu itu mungkin satu cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan, terus umumnya itu benih. Kalau kita salah benih dari tanam ya sukar untuk tumbuhnya pasti sukar. Tapi kalau benihnya bagus, curah hujannya memadai, insya Allah bisa dikategorikan lumayan tumbuhnya. Ya, nama saya Mukhtar. Alamat saya ini di Legok Saring, Lamu RT 3 RW 1. Selama saya usaha di dalam bidang pertanian, khususnya petani tembakau, ya memang yang saya jalani mulai istilahnya turun-temurun lah, ini turunan dari kakek moyang dulu, nenek moyang dulu, memang profesi utamanya itu memang petani tembakau. Ya. Saya mulai terjun sendiri itu sekitar tahun 75 itu. Sebelum itu saya masih ikut orang tua ya. Saya setelah tahun 75 itu saya kawin, ini baru saya usaha sendiri. Semakin maju tahun ya semakin berkembang, ya itu saya pakai tambahan tenaga tuh sedikit tuh. Ya misalnya kuah ngecari pupuk kandang, ngecari pupuk itu untuk persyaratan pertanian itu. Kalau sudah memang kita sudah tidak mampu itu tetap nambah tenaga. Ya maupun penyiangannya, maupun pemupukannya, maupun pembuatan lahannya itu tetap membutuhkan tenaga. Modal awalnya sini itu tinggi Pak. Perkiraan itu dulu saya tahun 2001 itu per hektarnya sudah 8 juta, 10 juta itu untuk tenaga. Bibit ya kadang bikin sendiri, tapi tidak mesti jadi, itu kadang-kadang gagal itu beli, kalau gagal beli. Pupuknya itu juga beli, cuman mulai akhir-akhir ini agak sulit ini. Kalau dulu kan bebas itu beli di mana, mau beli berapa ton, mau beli berapa kental itu kan mudah-mudah saja. Kalau sekarang kan ada
pembatasan lah sekarang. Tembakau yang saya hasilkan itu mulai saya kecimpung di dalam pertanian tembakau itu, saya milih itu apa itu Genja Kemloko 2. Ya istilahnya kalau di sini itu cocok untuk lahannya itu sangat cocok. Jelas kalau cuacanya itu mendukung, itu bisa menghasilkan kualitas yang baik. Kalau Genja Kemloko 2 itu, kalau keunggulan tembakau sini itu ya memang istilahnya khususnya petani sini itu memang sangat menjaga pada kualitas tembakau yang diinginkan oleh pabrik manapun itu, supaya pabrik manapun itu lebih senang begitu. Jadi tidak hanya saya lah istilahnya, sampai anak keturunan saya nanti mungkin tetap saya pesan ya sudah saya memperbaiki syukur lebih baik daripada saya, minimal seperti pengolahan saya kan gitu. Kalau yang saya hasilkan itu jenisnya banyak, Pak. Terutama petian pertama, kedua itu ya bisa menghasilkan itu sudah A sampai B. Terus nanti daun atasnya mungkin sudah tiam C. Istilah A, B, C itu kalau menurut tembakau itu dari daun pertama sampai akhir itu berbeda-beda. Daun semakin ke atas, semakin daun tua itu kualitasnya semakin meningkat. Bagian di daun ABC itu biasanya kalau cuaca normal itu petian pertama kedua itu masih A. Kadang nek cuacanya mulai tembakau itu mulai tanam sampai penyiangan itu musimnya curah hujannya lebih banyak. Terus nanti kalau musim penyiangan itu ada kemarau, istilahnya penyiangan itu lemah, tanah itu kering, itu berarti cuacanya mendukung untuk tembakau itu normal, cuaca normal baik. Itu petian pertama kedua itu misalnya A, nanti petian ketiga sudah kadang-kadang bisa jadi B, kadang-kadang bisa jadi C, kadang-kadang melewati B. Itu yang saya alami. Biasanya itu tembakau itu juga mengikuti musim. Walaupun cuaca itu sama, walaupun cuaca itu mendukung, tapi musim ini dan musim lainnya itu biasanya hawa, itu istilah sini itu hawa, udara itu suhunya itu kadang-kadang beda. Petik terus dibawa pulang tuh Mas, itu sampai rumah ditimbangin, itu ditimbangin buat nantinya persentasenya setelah dirajang itu berapa persen dari daun sampai ke rajangan. Terus setelah ditimbang, di toto itu dilinding untuk persiapan diimpor. Temanggung ya untuk wis kota Serintil itu Mas. Tapi kan istimewanya di situ kan sing hitam, udutannya sudah bikin pecah kepala itu loh, mumet ke kepala itu paling hebat itu. Khusus Temanggung, yang lain kayaknya enggak bisa. Kisaran harga untuk Serintil ya, pas musimnya istimewa 1,5 juta per kilo. Untuk kualitas tembakau yang baik itu kan pertama kita lihat dari warna, bau, rasa. Seseorang misalnya mau belajar tembakau ya, ini tinggal mentalnya Mas. Tidak semua orang lah, tidak semua orang bisa. Pertama segi dari loyalitas ya. Kedua nih kudu ngerti, kudu suka itu Mas. Nah enggak suka enggak mungkin bisa ya. Itu tadi kejujuran diawali dari petani, bakul tekan pabrik juga. Motif kan petani jujur, bakul jujur, pabrik makmur, tani juga makmur, kayak gitu. Makmure bareng-bareng loh, bisa dinikmati kita bersama.